Pada tanggal 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru telah disahkan setelah melewati masa transisi selama 3 tahun. Dengan berlakunya KUHP ini, Indonesia secara resmi meninggalkan KUHP lama yang merupakan hukum pidana warisan Belanda. Klaimnya sih katanya KUHP ini adalah upaya membangun sistem hukum pidana yang berlandaskan Pancasila dan lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Akan tetapi, sejak hari pertama berlaku, KUHP baru langsung memantik perdebatan di ruang publik ya. Ada sejumlah ketentuan di dalamnya yang dinilai berisiko jadi pasal karet dan berpotensi menekankan kebebasan berekspresi dan mengusik privasi warga negara. Salah satu pasal yang paling banyak disorot adalah ketentuan mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Pasal 218 KUHP baru mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden dapat dipidana dengan penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda. Dalam ayat berikutnya, pasal ini memuat pengecualian bahwa perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri nggak dianggap sebagai penyerangan kehormatan. Pasal 218 ini juga bersifat delik aduan absolut, artinya hanya presiden atau wakil presiden sendiri yang berhak melapor dan pengaduan harus dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini menurut pemerintah menutup celah bagi simpatisan atau pihak ketiga untuk melaporkan pengkritik atas nama presiden. Dalam KUHP yang lama memang sih sebenarnya sudah ada aturan tentang penghinaan martabat presiden dan wakil presiden. Pemerintah juga mengklaim KUHP baru ini lebih baik karena dalam KUHP lama aturan tersebut itu bukan merupakan delik aduan dan jangkauan tafsirnya bisa terlalu luas. Akan tetapi bagi sebagian masyarakat sipil, masalah utama itu bukan hanya siapa yang bisa melapor, melainkan efek psikologis yang ditimbulkan pasal tersebut. Jadi pasal ini dinilai menciptakan efek ketakutan di mana warga negara membatasi diri dalam menyampaikan kritik karena takut berhadapan dengan hukum pidana. Takut dong. Nah, selain presiden dan wakil presiden, KUHP baru juga mengatur penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara tertentu. Pasal 240 memuat ancaman pidana hingga 1 tahun 6 bulan dan dapat meningkat bila perbuatan tersebut menimbulkan kerusuhan. Pemerintah menegaskan bahwa pasal ini juga dibatasi. Hanya lembaga tertentu yang dilindungi, yaitu Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini beda dengan KUHP lama, di mana hampir semua pejabat negara bisa dilindungi pasal penghinaan. Namun dalam praktiknya, lembaga-lembaga inilah yang memegang kekuasaan strategis dalam kehidupan bernegara. Ketika kritik terhadap mereka berpotensi dipidana, akan muncul kekhawatiran yang akan menyempitkan ruang kontrol publik. Dalam KUHP baru memang dijelaskan ya bahwa penghinaan ini beda dengan kritik. Jadi ekspresi kritik itu tidak masuk dalam lingkup pidana pasal ini. Tapi ya kita tentunya juga tahu ya kasus Laras Faizati yang akan menjalani sidang putusan pada Kamis 15 Januari nanti karena dianggap menghina institusi Polri. Jadi Laras dulu ditangkap dan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Bariskim Polri pada September 2025 tanpa didahului pemanggilan atau pemeriksaan. Alasan situasi genting itu sering jadi celah penegak hukum untuk mengabaikan prosedur. Jadi Laras ditangkap setelah mengunggah kemarahannya, dia memaki-maki dan mengekspresikan frustasi terhadap institusi Polri dalam story-nya setelah terjadinya kematian pengemudi ojek online akibat insiden kendaraan taktis Polri. Ya, kasus ini memperlihatkan betapa lenturnya tafsir-tafsir pasal-pasal penghinaan. Apalagi ketika subjek yang dikritik adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Jadi relasi kuasanya tuh sangat timpang gitu. Negara berperan untuk melindungi sekaligus menjadi pihak yang merasa diserang, yang menyelidiki, yang menafsirkan makna, yang bisa juga menjadi penuntut gitu. Jadi bisa jadi pelindung sekaligus penindas gitu, tergantung mereka mau ambil yang mana gitu. Apalagi setelah beredar kabar juga bahwa Laras diperlakukan dengan kurang baik selama dalam tahanan. Tapi betapapun tidak eloknya ya, apakah
itu dalam bentuk kemarahan, sarkasme, atau makian, itu masa secara otomatis bisa disamakan dengan ajakan nyata untuk melakukan kekerasan? Kalau memang jawabannya iya, maka ruang kritik publik terhadap lembaga negara ya akan menyempit secara drastis. Setiap ekspresi emosional itu akan berisiko ditarik ke ranah pidana. Dan kalau begini kemudian siapa yang berhak menentukan batas penghinaan itu dan sejauh mana negara boleh menafsirkannya demi melindungi dirinya sendiri? Pasal lain yang jadi sorotan adalah pasal mengenai larangan penyebaran paham komunisme, marxisme, dan leninisme. Jadi keputusan ini ada di pasal 188. Larangan ini memang bukan hal baru ya dalam ranah hukum Indonesia, tapi pemerintah menekankan bahwa kajian terhadap komunisme, marxisme, atau leninisme itu tidak dipidana sepanjang dilakukan untuk kepentingan dan pengetahuan. Yang dipidana hanya ketika muncul gerakan atau tindakan penyebaran atau pengembangan ajaran tersebut dengan tujuan menentang atau mengganti ideologi Pancasila. Tapi kan Indonesia tuh hidup dalam norma sosial dan politik yang sangat sensitif terhadap komunisme ya. Karena kan kita punya trauma kolektif di masa lalu gitu. Dan bahkan ini masih kuat melekat dalam cara berpikir aparat dan institusi negara gitu. Ya kita tahu lah selama ini kalau ada kegiatan diskusi dan kajian di luar ruang akademik kayak misalnya forum komunitas atau lagi ada pemutaran film atau diskusi sejarah, itu masih kerap dibubarkan atau dibredel yang meskipun nggak secara eksplisit bersifat propaganda atau gerakan politik gitu. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun KUHP memberikan pengecualian untuk kajian ilmiah, untuk ruang pengetahuan itu jadi terkesan hanya terbatas pada ranah akademik formal aja gitu. Di luar itu, proses belajar, proses berdiskusi, dan memahami sejarah dalam medium yang berbeda itu akan tetap berada dalam bayang-bayang kecurigaan. Dan akibatnya kebebasan untuk belajar di ruang publik yang luas dibatasi dan seolah hanya menjadi privilege ruang akademik. Ada lagi juga sorotan terhadap pasal mengenai demonstrasi. Jadi intinya sih demonstrasi itu boleh, nggak perlu izin, tapi hanya wajib memberikan pemberitahuan kepada aparat penegak hukum. Namun kritik utama terhadap pasal ini terletak pada rumusan unsur pidananya, khususnya frasa mengakibatkan terganggunya kepentingan umum. Nah, dalam penjelasan pasal, kepentingan umum dimaknai sebagai tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari demonstrasi. Masalahnya, batas antara demonstrasi yang efektif dan demonstrasi yang mengganggu itu kan seringkali tipis ya. Aksi protes di ruang publik itu hampir selalu membawa konsekuensi seperti jalan ditutup, layanan tertunda atau terganggu sementara, atau aktivitas jadi melambat gitu. Ya di mata masyarakat yang mungkin tidak terkoneksi dengan kepentingan demonstrasi, umumnya demo ya dianggap mengganggu gitu. Jadi frasa tersebut berpotensi menjadi pasal karet karena tafsirnya sangat bergantung pada sudut pandang aparat di lapangan. Di dalam KUHP ini juga ada bab khusus soal perzinahan yang salah satunya membahas tentang co-living atau cohabitation atau kumpul kebo. Jadi mulai 2 Januari 2026 praktek hidup bersama seperti suami istri tapi tanpa ikatan perkawinan resmi itu bisa kena sanksi pidana. Nah, ketentuan ini benar-benar baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia karena dalam KUHP lama hidup bersama di luar nikah itu tidak diatur secara eksplisit sebagai tindak pidana ya. Jadi pasal 412 ayat 1 KUHP itu baru menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan itu dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda maksimal kategori 2. Negara lewat pasal ini secara resmi masuk wilayah yang dianggap sebagai urusan privat, terutama soal relasi intim warga negaranya. Sama halnya seperti pasal penghinaan terhadap presiden, pasal kumpul kebo ini juga merupakan delik aduan absolut. Artinya, penegakan hukum hanya bisa berjalan jika ada pengaduan dari pihak tertentu yang memiliki hubungan keluarga langsung. Misalnya, suami atau istri sahnya kalau udah nikah gitu. Atau orang tua atau anak, tetangga, warga sekitar, bahkan organisasi masyarakat juga punya kedudukan hukum untuk melaporkan. Tapi meskipun disebut sebagai delik aduan, keberadaan pasal ini ya tetap mengubah relasi antara negara dan warga negara secara mendasar. Negara kini menyatakan bahwa hidup bersama di luar nikah itu adalah perbuatan tercela yang layak dipidana. Bukan karena merugikan orang lain secara langsung,
tapi karena bertentangan dengan norma moral tertentu. Delik aduan nggak menghapus fakta bahwa negara telah lebih dulu memberi label kriminal pada pilihan hidup privat warga gitu. Dan kemudian asumsi bahwa pasal ini akan sepenuhnya melindungi privasi warga juga patut dipertanyakan. Dalam masyarakat yang relasi keluarganya seringkali penuh konflik, ada relasi kuasa di sana dan ada tekanan moral, mekanisme delik aduan itu justru bisa menjadi alat kontrol dan negara menyediakan instrumen hukumnya gitu. Dan pasal ini juga menunjukkan kecenderungan hukum pidana Indonesia yang semakin normatif dan moralistik. Jadi hukum pidana itu bukan semata-mata berfungsi melindungi warga dari kekerasan, dari penipuan atau kerugian nyata atau kerugian materi, tapi juga untuk menjadi alat untuk menegakkan norma sosial tertentu gitu, utamanya tentang keluarga, seksualitas, kepercayaan, dan relasi intim. Dalam masyarakat modern, praktik co-living atau tinggal bareng itu nggak selalu identik dengan tindakan tidak bermoral. Bisa aja orang tinggal bareng di luar nikah karena pertimbangan ekonomi, pilihan gaya hidup, atau sesederhana relasi konsensual antara dua orang dewasa gitu. Tapi sayangnya KUHP menyederhanakan relasi intim manusia ke dalam kategori moral yang hitam putih gitu. Jadi kalau nggak nikah, ya melanggar hukum gitu. Ada juga pasal lain tentang penghasutan menjadi ateis. Nah, pasal ini berada dalam satu bab dengan pasal penodaan atau penistaan agama. Kita pernah bahas pasal tentang penistaan agama di konten yang lain. Di situ sudah sempat dibahas overview pasal-pasal penistaan dalam KUHP yang baru. Nah, dalam KUHP baru, ateisme sebagai identitas atau pilihan hidup itu memang nggak bisa dipidana, namun pasal 302 ayat 1 melarang setiap orang yang di muka umum menghasut seseorang menjadi tidak beragama atau meninggalkan kepercayaan yang dianut di Indonesia dengan ancaman pidana penjara hingga 2 tahun. Nah, disinilah letak kerentanannya. Larangan ini nggak mensyaratkan adanya pemaksaan, kekerasan, atau ancaman. Cukup dengan unsur menghasut di ruang publik seseorang potensi dipidana. Sementara itu pada ayat 2, ajakan untuk berpindah agama baru dipidana kalau disertai pemaksaan atau ancaman kekerasan. Jadinya tuh terkesan ada diskriminasi ya. Penyebaran ide agama diperlakukan lebih longgar, sementara penyebaran ide ateisme dibatasi sejak tahap paling awal gitu. Jadi kita tuh suka ngejokes, ini login aja gitu, ayo pindah server. Tapi kalau misalnya ateisme jangan gitu. Jadi bisa aja ya diskusi konten media atau percakapan publik yang memuat ide ateisme atau mungkin ide ateistik gitu, yang bahkan tanpa ada niat memengaruhi akan dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai penghasutan. Sebaliknya, ajakan keagamaan di ruang publik itu baru menjadi persoalan hukum ketika disertai unsur paksaan. Dan ketimpangan ini memperlihatkan bahwa pasal tersebut meskipun nggak mengatur kriminalisasi ateisme secara langsung, tapi ya akan membatasi ruang ekspresi. Ekspresi ateisme di ruang publik itu kan bisa mudah diposisikan sebagai penyimpangan ya, dan bukan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan berkeyakinan. Nah, itu tadi kurang lebih beberapa pasal-pasal yang aku rasa berisiko jadi pasal karet dan akan membatasi ruang ekspresi masyarakat semua ke depannya, termasuk juga kebebasan berpikir dan kebebasan pilihan hidup. Tapi apakah kamu sepakat bahwa ketentuan-ketentuan ini memang problematis dan layak terus dikritisi? Atau apakah kamu juga melihat ada pasal lain dalam KUHP yang punya risiko yang serupa tapi masih luput dari perhatian publik? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.